warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah di Inspirasi Forest. Oke, ini saya baru habis bersih-bersih piano saya dan nggak semainkan dulu deh ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan tentang jawaban dari 10 pertanyaan yang sering diajukan oleh orang yang mau belajar piano ataupun dari orang tua murid yang mau belajar piano. Jadi ini saya khususkan untuk piano ya. Oke, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih karena sudah mau mendukung channel YouTube ini, dan semoga nanti kedepannya saya akan tetap memberikan video-video yang bisa memberikan inspirasi, yang bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Oke, kita langsung aja. Yuk. Oke, biaya dan waktu setiap pertemuan. Oke, untuk biaya itu tergantung kursusnya di lembaga sekolah musik. Jadi dia registrasinya itu dia antara 250 sampai 300 ribu rupiah. Kemudian bukunya itu sendiri, buku materinya itu antara 350 sampai 500 ribu rupiah. Dan privatnya itu sendiri antara 400 sampai 600 ribu deh. Itu kalau di lembaga kursus. Nah, kalau biaya untuk privat itu biasanya cenderung lebih murah. Registrasi biasanya dia ada antara 50 sampai 100, sudah include dengan buku materinya. Ya. Jadi buku materi itu saya fotokopikan dari uang registrasinya itu. Kalau per bulannya biasanya antara 350 sampai 500. Tergantung dari situasinya. Kemudian waktunya. Waktu kalau untuk di sekolah musik itu pasti 30 menit dan sekali pertemuan dalam seminggu. Di privat begitu juga. Jadi seminggu sekali juga, tapi waktunya biasanya dia lebih panjang. Range waktunya itu antara 45 sampai 1 jam. Itu bedanya ya di privat sama di sekolah musik. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh orang tua murid atau murid saya sendiri yang mau belajar kursus atau privat ke saya ya. Ini sebenarnya jawabannya itu relatif. Kurun waktunya itu tergantung dari seberapa niatnya dia mau belajar, seberapa giatnya dia mau latihan di rumah. Ya. Biasanya itu akan kelihatan itu sekitar 3 bulan. Kalau untuk dia udah bisa bermain dengan feel, dengan aturan-aturan dalam notnya, dalam not baloknya, itu dia membutuhkan waktu di atas 1 tahun. Itu paling cepat. Berarti kalau paling lamanya saya nggak tahu, relatif ya. Saya bilang tadi 3 bulan harus udah bisa, dalam arti bisa main dengan mengabaikan aturan dulu ya. Tapi bisa baca not, dia bisa main. Tapi feel-nya itu dia belum jalan, belum bisa memainkan sebuah lagu dengan apa ya, menggunakan perasaan. Jadi kan ada yang dimainkannya itu tekanannya harusnya lembut, harus keras. Ini dia mainnya itu masih rata nadanya. Ya, kayak gitu. Nah, dalam kurun waktu 3 bulan itu kalau dia nggak bisa, saya biasanya langsung ketemu sama orang tuanya. Dan saya bilang ke orang tuanya, ini mau dilanjut apa tidak? Kondisinya seperti ini, dia belum ada perkembangan, kalau mau dilanjut, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Harus lebih ekstra belajar lagi di rumah sendiri. Jadi benar-benar nggak patokan di saya saja. Karena seminggu sekali antara 45 sampai 1 jam itu kalau menurut saya sangat-sangat kurang. Ya, sangat kurang efektif kalau dia mau belajar sesuatu itu cuma belajar 1 minggu 1 kali sejam udah selesai. Itu nggak efektif. Oke, pertanyaan yang ketiga. Harus punya alat musik sendiri atau enggak? Kalau saya dulu pertama kali belajar, jujur saya nggak punya alat musik. Tapi situasinya waktu itu memang saya coba-coba dulu deh. Kalau memang nyaman saya lanjut, kalau enggak ya enggak. Nah, terus saya cuma punya laptop. Nah, itu yang saya pakai belajar. Jadi saya belajar latihannya itu pakai keyboard laptop. Ini serius loh ya, bener loh. Saya belajarnya pertama kali itu pakai keyboard laptop. Tapi itu saya ke tempat kursus. Seminggu itu sekali doang. Saya mengambil waktu tambahan 2 kali itu dengan membayar tanpa guru. Jadi saya cuma kayak sewa alatnya doang, pinjam ruangan untuk latihan doang. Jadi nggak harus punya
Bisa, tapi ya kayak gitu. Saya sih menyarankan sih sebaiknya punya. Apa? Kalau kita istilahnya cuma kayak dapat materi nih, tapi kita nggak ulang lagi di rumah. Mau ulang nggak bisa, jadi kan kayak cuma berfantasi ya. Gerakan tangannya seperti ini. Tapi itu cuma di pikiran doang. Ibaratnya kalau kalian mau ngelempar bola, bolanya itu cuma dilemparnya dalam angan-angan, tapi masih di tangan. Gitu. Oke? Oke, ini juga sering ditanyakan juga. Kalau saya biasanya menyarankan itu di usia 7 tahun kalau saya. Meskipun kita lihat di luar negeri itu sekitar 4 tahun, 5 tahun itu udah gila banget mainnya, ya. Tapi saya tidak menyarankan itu. Kalau di piano itu terusnya kan berat tuh. Saya kasihan sama yang jari si anak. Ya, jadi otot jari itu masih kebentuk. Saya takutnya akan mencederai secara tidak langsung. Tapi sih so far kalau memang anaknya minat dan orang tuanya juga mendukung ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya lebih menyarankan kalau di usia itu dia sebaiknya diperkenalkan dulu nih alat musik atau kesenian-kesenian lain. Nggak harus musik, kadang-kadang seni itu bisa berupa nyanyi juga ya, maksudnya nggak harus bermain alat musik, bisa nyanyi juga, bisa olahraga juga, melukis juga kayak gitu. Nanti kita bisa lihat dia minatnya di mana nih. Kalau untuk usia 4 sampai 5 tahun baru kita kasih kursus. Cuma sebaiknya itu di usia 7 tahun. Jadi kelas 1 SD lah ya. Itu udah bagus. Tapi kalau seandainya kalian pun mau kursus di usia misalnya di antara range 20-an tahun, itu juga tidak masalah. Jadi berapapun usia itu tidak masalah. Kadang-kadang ada yang berpikir gini nih, saya udah usia 25 tahun, atau saya udah usia 30 tahun, atau saya udah usia 40 tahun, saya masih bisa nggak belajar piano? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Setiap orang punya kesempatan untuk belajar. Karena dalam kehidupan itu sendiri, belajar itu tidak ada batasnya. Mempelajari aturan-aturan mulai dari temponya, not baloknya, atau apapun itu sebaiknya itu usia 15-an tahun ya paling telat. Saya sendiri belajar di sekolah musik itu udah 30 tahun saya baru belajar ya, dan itu bukan sesuatu yang mudah buat saya. Kita harus benar-benar ekstra latihan mulai dari nol, walaupun kita udah dapat materi-materinya waktu di sekolah-sekolah SMP, SD. Apa yang didapatkan di sekolah itu berbeda dengan apa yang kita dapatkan di lembaga sekolah musik, karena dia lebih detail. Itu butuh perjuangan, butuh keseriusan, benar-benar butuh keseriusan. Sistem metode yang saya berikan kepada murid saya yaitu biasanya 80% praktek, 20% teori. Saya biasanya kayak belajar not baloknya, terus belajar temponya, penjelasan tentang ketukan. Tapi biasanya ya, jadi saya gabungkan langsung di prakteknya. Jadi saya lebih utamakan di prakteknya daripada di teorinya. Metode yang saya ajarkan atau privat yang saya ajarkan itu adalah metode klasik. Kadang-kadang ada orang yang tanya, Miss saya mau belajar pop aja deh, gitu kan? Saya mau belajar pop aja, saya nggak mau klasik susah ribet, baca not baloknya saya nggak bisa. Ya emang agak ribet kalau orang yang belum pahamnya. Sebenarnya gini, kalau kalian mau belajar piano itu basicnya emang harus melewati yang namanya fase klasik dulu. Kenapa? Jujur ya, belajar klasik dulu, mainkan lagu pop itu akan terasa lebih gampang dibandingkan kalian main pop terus kalian mainin lagu klasik. Oh, itu susahnya berkali-kali lipat ya. Jadi makanya tuh di sekolah musik manapun pasti gurunya ngasihnya tuh metode klasik dulu. Ya minimal dia bisa baca not dulu, minimal dia tahu ketukan, dan minimal dia tahu tempo-temponya seperti apa. Karena kalau di pop itu nanti dia akan bisa mainkan lagu cepat dia jadiin slow bisa, lagu slow dia jadiin cepat juga bisa. Dan dia pakai metode klasik yang dia gabungkan di situ. Jadi itulah kenapa metode klasik itu sangat penting diajarkan di awal sebagai basic dasar atau belajar piano. Kalau untuk ujian kenaikan level, itu sekolah musik atau privat itu mestinya ada juga ya, di privat juga mestinya ada ya, untuk menentukan kan sampai di level mana dia bisanya baca not, dia udah mulai bisa main dengan feelingnya dia kayak gitu kan. Itu bisa kita nilai dari ujiannya dia.
untuk mengetahui tingkat kepahaman dia udah sampai sejauh mana. Dan biasanya kalau untuk ujian itu dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Bulan 21 selesai itu pasti akan ada ujian. Kalau di lembaga musik, ujian kenaikan level itu bayar lagi. Dan kita ujiannya itu bukan di sekolah musik kita, tapi di lembaga kantor pusat. Jadi yang nguji kita tuh gurunya lain. Ada beberapa guru kita disuruh mainkan piano di situ, terus dia milih lagunya yang mana kita mainin, terus dia juga mainkan nada gitu, terus kita disuruh ikutin. Dia mainkan nada apa, di mayor atau minor, kita harus bisa jawab di lembaga sekolah musik. Kalau di privat, ini dia selesai level 1, saya tunjuk materi yang sudah saya ajari, dia harus bisa main. Nanti saya lihat di situ, oh dia nanti kelemahannya di mana, dia kurangnya di mana, yang saya harus perbaiki nanti di mana. Ya, apakah dia udah layak ini naik ke level 2 atau belum? Oke, tempat privat enaknya datang sendiri atau didatangi? Ini kita bicarain masalah privatnya. Kalau lembaga kan pasti didatangi ya, pasti didatangi. Kalau privat saya lebih utama itu didatangi juga. Kenapa efektifnya didatangi? Karena kalau kita yang didatangi itu di rumah kita, si muridnya itu akan gampang kita bully. Salah, nggak bercanda. Jadi si muridnya itu akan lebih fokus, dia nggak main-main ya. Jadi dia akan lebih bisa fokus kalau dia di tempat gurunya. Kalau di rumah itu kan ada mamanya, ada kakaknya, jadi dia itu yang ngomong, saya deh mau latihannya serius apa enggak, terus dia akan banyak ngoceh, cerita ini cerita itu, waktunya habis sejam nggak terasa, yang jadi 1 jam, yang tadinya 1 jam malah cuma jadi setengah jam karena dia banyak ngobrolnya. Kalau untuk ketegasan sih saya di rumah dia atau di rumah saya ya tetap aja saya tegas. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Kalau mau latihan ya latihan. Ya, jadi efektifnya sebenarnya itu kita yang didatangi. Murid datang ke tempat gurunya, itu paling efektif. Untuk latihan di rumah yang paling efektif itu berapa lama? Kalau untuk piano. Kalau untuk piano saya biasanya bilang kalau kita kurs atau privat itu kan antara 45 sampai 1 jam ya. Nah, itu harus latihan setiap hari. Ya, jadi habis latihan seminggu itu udah jangan bukunya digeletakin aja di situ di atas meja, nanti udah mau latihan, udah mau masuk privat lagi besoknya malam baru kejar latihan, itu nggak akan efektif. Jadi mending kamu minimal tuh kurang lebih 15 sampai 30 menit. Latihan jarinya 5 menit aja, selanjutnya ke materi yang sudah diajarkan atau dipelajari. Itu diulang-ulang ya, mulai dari materinya, mulai dari latihan atau prakteknya itu harus diulang-ulang gitu. Jadi efektifnya 15 sampai 30 menit ya, 15 menit sampai 30 menit. Kadang-kadang saya bilang ya udah deh kalau nggak sempat 15 sampai 30 menit 10 menit deh, tapi tiap hari. Untuk alat musik kadang-kadang juga ada orang tua murid yang bertanya kepada saya, Miss, apakah dia harus beli piano akustik atau dia harus beli piano digital? Tadi awalnya saya bilang lihat dari minat si anaknya dulu ya. Karena suatu jenis instrumen sebenarnya bukan dari nilai harganya ya. Instrumen apa saja kalau udah dibeli terus nggak dimainin itu sangat-sangat mubazir ya. Jadi kalau saya biasanya saya bilang ke orang tua muridnya, kalau ada yang murah-murah aja dulu, beli yang murah-murah aja dulu, nggak usah yang langsung akustik. Saya nggak menyarankan dia langsung beli yang akustik atau yang piano digital yang udah high ya, jangan dulu. Jadi 3 bulan pertama kita lihat dulu apakah dia punya bakat di piano itu, apakah dia suka. Nah, baru kalau itu baru dipikirkan mau beli yang digital atau akustik. Kalau digital dia harganya biasanya agak lebih terjangkau daripada yang akustik ya, sekitar 15 juta, 17 juta itu udah dapat yang bagus banget. Kalau digital, kalau sekitar 27 sampai 35 juta itu udah bagus banget kalau akustik ya. Tapi dari kesemuanya itu sekali lagi tergantung dari kemauan si anak. Kadang-kadang ada gini loh, saya mau kursusin anak saya Miss ya, karena saya suka lihat orang main piano. Lebih bagus si anaknya itu dikenalkan dulu
tentang piano, dia suka ya, seperti yang saya bilang awalnya ya, dia suka apa enggak. Karena kalau dia nggak suka dipaksain karena keinginan orang tua juga, itu nggak akan jalan, nggak akan efektif, nggak akan efisien ya. Mending kita lihat dia itu, kita ikutin alurnya si anak ini maunya apa. Mungkin dia maunya ke biola, atau dia mungkin maunya ke tari, atau ke nyanyi, atau menggambar. Nggak apa-apa, kita support aja, ya kan? Toh itu baik juga untuk dia, ya. Jadi jangan semata-mata karena keinginan orang tuanya doang, harus dari si hati si anak. Nah gitu, nanti akan lebih efektif tuh kalau kayak gitu. Oke? Manfaat dari belajar musik atau seni itu kan dia yang bekerja otak kiri, dan otak kanan itu untuk ilmu pasti, untuk otak kiri itu untuk kayak semacam seni, ya kan? Jadi dimana kita ngelatih otak kiri ini supaya bisa bekerja juga menyeimbangkan dengan fungsi dari otak kanan itu sendiri, menyeimbangkan. Kalau dari yang saya review, jadi lebih kayak apa ya, lebih cepat tanggap, terus dia lebih berani berkreasi. Misalnya kayak menggambar, dia jadi berani bermain warna, kayak ada masalah itu kita langsung set, oh, ketemu solusinya ini, oh bagusnya kayak gini. Jadi seninya tuh jalan. Otak kanan punya kurang apa, nanti ditutupi sama si otak kiri yang punya seninya. Begitu pula seninya kurangnya apa, nanti ditutupi sama otak kanannya yang ilmu pastinya, kayak gitu. Itu tadi 10 pertanyaan yang biasanya diajukan oleh orang tua murid kepada saya, atau murid yang mau belajar piano kepada saya. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan itu tadi bisa mewakili semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh komen di bawah. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat yang mau belajar piano atau privat piano. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.